Oke, teman-teman, selamat sore. Eh, Lama sekali ya kita tidak bertemu. Saya tidak buat video, tidak buat vlog ya. Eh, itu karena saya lagi sakit. Jadi sekarang saya muncul di depan kamera. Saya mau memberikan kesaksian tentang eh, penyakit yang saya alami beberapa minggu ini. Selama berapa minggu saya sakit ini, saya memberikan kesaksian ini kepada teman-teman semua agar teman-teman semua tahu ya. Oke teman-teman, jadi hari pertama saya sakit, panas, demam, menggigil, sakit kepala. Dan itu saya pikir sakit itu cuman biasalah, saya kecapean, saya seperti itu, palingan 1 atau 2 hari saya sembuh, saya bilang begitu. Jadi saya minum obat paracetamol, saya minum, besoknya pun tidak sembuh, masih saja sakit, dan tambah parah seperti hari-hari yang kemarin. Saya minum obat, besoknya masih saja seperti biasa. Saya bilang, apa ini ya? Saya bilang sama suami, sebenarnya ini sakit apa ya? Kok seperti ini? Tidak sembuh-sembuh. Saya telepon mama bilang, ambil Alkitab dan kita berdoa. Saya ambil Alkitab, mama berdoa. Pertama papa ajak saya berdoa. Saya berdoa dengan papa. Terus sorenya masih seperti biasa, panas tinggi, sakit kepala yang tidak bisa ditahan di sini. Dan saya menangis, sudah bingung semua orang-orang di rumah, adik, suami sudah bingung. Ayo kita ke rumah sakit, tapi saya tidak mau. Saya bilang saya tidak mau karena saya takut ya ke rumah sakit. Saya takut ke rumah sakit. Jadi saya telepon mama lagi, mama bilang ambil Alkitab dan kita berdoa lagi. Jadi mama bersama saya, kita berdoa lagi. Dan sebelum berdoa mama mengatakan bahwa Yuyun, jangan mama sama papa yang sering berdoa, tapi Yuyun pun harus berdoa. Yuyun, suami, adik di situ harus duduk dan berdoa. Jangan Yuyun minta mama sama papa berdoa dan berdoa, sedangkan Yuyun sendiri tidak berdoa, kata mama begitu. Jadi saya bilang, mama, iya mama, saya berdoa. Mama bilang, berdoa itu bukan permainan. Hari ini kamu berdoa, besok tidak. Hari ini kamu berdoa, besok tidak. Itu yang mama bilang ke saya. Jadi mama bilang, perlu Yuyun ingat, Yuyun sekarang di tanah merantau. Jadi apapun aktivitas Yuyun, harus Yuyun lewati dan lalui dengan hal doa. Itu nasihat mama ke saya. Jadi saya tidak banyak bicara juga sama mama ya. Saya cuma merenung dalam hati. Oh iya, saya mengaku selama ini saya cuma bilang saya seorang Kristen, tapi untuk hal berdoa jarang saya berdoa. Saya pergi kerja, kadang-kadang saya ingat baru saya berdoa. Kalau tidak, saya ya pergi seperti itu aja, makan tidak berdoa. Bahkan gereja pun saya lalai, baca Alkitab pun sekarang saya lalai. Yang dulunya saya sering mengajak suami ibadah malam-malam, renungan pagi, sekarang itu saya tidak lakukan itu. Jadi saya berpikir bahwa sakit ini
ini adalah teguran dari Tuhan buat saya, buat pribadi saya. Karena selama ini saya sudah jauh dari Tuhan. Jadi begitu mama memberikan nasihat seperti ini, mama bilang, coba Yuyun WA pendetanya Yuyun, minta bantu doa supaya pendeta doakan. Dan saya bilang, iya mama. Saya pun tidak bertunda-tunda, langsung suami WA ke pendeta, selalu pendeta mohon doanya karena Yuyun sudah sakit 5 hari. Ya, jawaban yang sama, pendeta jawab tetap berdoa, minum air hangat dan banyakin minum air putih, dan satu hal, tetap berdoa. Itu yang pendeta bilang ke kami, dan saya sampaikan ke mama. Pendeta bilang tetap berdoa, karena pendeta pun dukung Yuyun dalam doa. Jadi mama bilang, iya, itu adalah hal utama, doa adalah hal utama. Jadi Yuyun perlu tahu doa adalah hal utama dari kesehatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Doa adalah utama. Jadi apapun yang Yuyun lakukan, tetap berdoa. Jadi teman-teman, di sini saya memberikan kesaksian ini, saya mengaku dulunya taat beribadah, gereja, tidak lalai gereja, tidak lalai ibadah. Sekarang itu semua saya lalai. Jadi teman-teman, hari ke-6 saya dibawa ke puskesmas. Sebelum saya dibawa ke puskesmas, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Saya tahu ini teguran dari Engkau Tuhan. Saya mohon ampuni dosa saya. Mungkin selama ini banyak hal yang saya lalai tentang hal-hal doa, tentang ajaran-ajaran Tuhan. Saya banyak lalaikan ya. Jadi Tuhan, saya mohon ampuni saya. Saya berjanji saya akan lebih giat beribadah, membaca Alkitab dan berdoa dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Saya tidak melupakan doa di depan, karena saya percaya doa adalah segala sesuatunya. Jadi Tuhan, teman-teman, saya percaya waktu saya berdoa seperti ini, saya meminta kepada Tuhan, saya meminta ampun dengan seketika kita mau pergi ke rumah sakit, teman-teman. Jadi dari rumah sakit suhu panas saya 39,5. Jadi sudah tidak tahan lagi ya teman-teman. Kepala pokoknya sudah mau pecah. Saya rasa tidak sanggup lagi, tidak bisa jalan. Jadi suami bilang, ayo kita harus ke rumah sakit, kamu tidak boleh melawan. Saya bilang iya. Jadi hari ke-6 itu, hari ke-6 saya sakit, kita ke rumah sakit. Jadi paginya saya berdoa minta ampun dari segala dosa-dosa yang telah saya lalai ya, yang telah saya perbuat kepada Tuhan, dan saya berjanji saya akan mengikuti Tuhan ke depannya. Jadi setelah berdoa kami ke rumah sakit. Dari rumah saya tes suhu badan saya 39,5. Sampai di rumah sakit
saya dites lagi, maaf, sampai di rumah sakit saya dites lagi sama dokter, dan keajaiban itu datang teman-teman kepada saya. Suhu badan saya cuma 36,4. Jadi kata dokter, ibu keluhannya apa? Saya bilang demam, panas tinggi, sakit kepala, pokoknya semuanya. Terus dokter bilang, tapi suhu badan ibu 36,4. Saya bilang, tidak tahu ya dok, soalnya dari rumah saya suhu badan saya itu 39,5, dan saya ukurnya sendiri itu, dok. Jadi dokter bilang oke. Jadi di situ kami sampai di sana, dokternya periksa, selesai periksa, dan akhirnya kami pulang. Hari ke-7 teman-teman, bangun pagi saya tidak merasakan sakit, saya tidak merasakan panas, cuman masih sedikit sakit di kepala, tapi tetap saya berdoa. Kata mama, tetap berdoa. Kata pendeta, tetap berdoa. Jadi hari ke-7 saya berdoa dan berdoa. Tidak ada pekerjaan lain teman-teman selain doa. Dan teman-teman, selama 6 hari 7 hari ini tidak pernah saya 1 sendok nasi pun tidak saya makan. Maksudnya ya, saya bisa makan, tidak bisa makan apa-apa. Jadi saya dibelikan makanan apa-apa, saya tidak bisa makan karena demam saya sangat tinggi, sakit kepala pun sangat sakit sekali. Saya cuma bisa minum air panas hangat, iya air panas saja, dan saya bisa, mereka masak bubur, saya minum airnya, buburnya tidak bisa makan. Dan hari ke-7 saya bangun pagi-pagi teman-teman, saya rasa tidak panas lagi. Terus saya katakan, terima kasih Tuhan, mungkin Engkau sudah menjawab doa saya. Jadi pagi ini saya bangun, saya tidak rasa panas, tidak rasa pusing, cuma masih rasa sedikit sakit di kepala, di atas. Tapi Tuhan, saya percaya Engkau pasti tunjukkan mujizatmu. Jadi hari ke-8 teman-teman, saya sudah lebih baik, sudah tidak rasakan sakit kepala, tidak panas. Tapi saya masih beristirahat di rumah, belum bisa beraktivitas teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit kesaksian dari saya pribadi. Pesan saya kepada teman-teman, dimanapun kita berada, dimanapun kita jalan, dimanapun kita beraktivitas, kita jangan lupakan Tuhan. Tuhan selalu di depan, dan kita selalu berdoa ya teman-teman. Itu adalah kekuatan bagi kita teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kesaksian dari saya. Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih pendeta yang sudah mendoakan saya. Terima kasih buat suami juga yang sudah merawat saya, tidak bosan-bosan untuk merawat saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.